Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wa a'immatil mujtahidin khususan ila arwah Syekh agamadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidaraini amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bi syai'illahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta. Wa qulta wa qauluka al-haqqu wa wa'duka sidqu sanutriuka fala tansa. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qulta fa fahamnaha Sulaiman. Wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma nantabi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitabnya malam ini akan kita bahas Bulughul Maram. Babul Aniyah, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
alladzi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama muttafaqun alaihi. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu, yang minum, siapapun orangnya, fi aniyati dhahabi wal fiddati, menggunakan tempat minumnya terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannama, hanya saja dia itu air yang diminum dalam perutnya bergerak, berputar-putar seperti neraka jahanam. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaq alaihi, sahih, nomor 1. Jadi orang yang minum Air. yang minum air menggunakan tempat minumnya terbuat dari emas dan perak, maka pada saat itu air yang dia minum itu bergerak-gerak atau ya seperti kita lihat air dalam botol gimana lah gitu ya, ketika kita gerak-gerakin ya, ketika kita gerak-gerakin itu air dalam botol kita gerak-gerakin, itu air yang kita minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak, yaitu airnya seperti neraka jahanam. Berarti panas banget kali ya. Ini berarti menunjukkan ancaman balasan bagi siapapun menggunakan emas dan perak, diantaranya sebagai tempat wadah atau gelas untuk minum. Maka ketika dia minum air dengan menggunakan bejana tersebut, nah itu airnya ya, bergejolak, berputar-putar, panasnya seperti panasnya api neraka jahanam. Mungkin kalau panas secara hakikat mungkin enggak ya, mungkin enggak, tapi barangkali gitu ya, tapi barangkali itu bisa menimbulkan ada mungkin penyakit itu kali ya, mungkin ya. Dan ternyata emang kenapa laki-laki itu diharamkan pakai emas ya, diharamkan pakai emas tapi perempuan enggak. Ternyata darah haid yang keluar dari perempuan itu membawa kotoran dari emas itu sendiri. Nah sekarang kalau kita pakai terserap sama tubuh kita, terus kita buangnya lewat mana? Nggak ada pembuangan ya, nggak ada pembuangan. Nah kalau nggak ada pembuangan gitu gimana jadinya? Ya berarti di dalam tubuh kita ada apa itu namanya, kalau disebut itunya partikel ya, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi yang keserap sama tubuh kita ke dalam. Nah kalau begitu jadi nggak kebuang kalau yang pakai laki-laki. Tapi kalau yang pakai perempuan, nah itu makanya kebuang. Jadi darah haid itu memang darah kotoran dari berbagai macam. Makanya kita tahu semua bahwa artinya yang belajar ya, artinya belajar tentang fikih haid,
dan juga kita mungkin nanya mungkin sama orang tua kita, adik kakak kita yang perempuan, atau kita udah punya istri sama istri, luar biasanya mereka sakit ketika menjelang haid ya. Ketika menjelang haid itu luar biasa sakitnya. Tapi kalau sudah keluar, enaknya juga luar biasa, plong tuh ya. Kalau udah keluar plong. Tapi ketika menjelang, nah ini luar biasa sakitnya. Nah itu dia. Karena emang di situ di darah haid itu apa? Terdapat banyak kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran ya, termasuk diantaranya kotoran dari emas dan perak yang diserap sama tubuh kita. Nah itu dibuang lewat darah haid. Nah itu diantaranya ada salah satu penelitian seperti itu. Makanya dilarang dalam Islam itu laki-laki pakai emas dan perak. Ya dilarang pakai emas buat laki-laki begitu. Kalau pakainya sebentar, ada nggak? Ya Allah alam, nggak ada apa enggak ya. Tapi kalau tetap haram ya haram, mau lama ataupun sebentar. Nah itu dia. Yujarjiru qala syarihu rahimahullah qauluhu yujarjiru ila akhiri yuharriku wa yatajawwalu. Bergerak terus berputar. Berarti seperti air di botol setengah ya. Setengah botol kita isi, kita putar-putar. Ya pokoknya kita acak-acak aja begitu. Nah itu begitu tuh ya. Itu air yang terbuat dari tempat minum emas dan perak terus kita minum, itu berputarnya begitu dalam perut kita. Dan itu panasnya seperti neraka jahanam. Wa fihi tasrihun ala hurmati istimali aniyatid dhahabi wal fiddati min syurbin aw ghairihi. Maka itu menunjukkan jelas keharaman bahwa menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak yang digunakan untuk minum atau yang lain. Minum, makan, terus ya cincin gitu ya, atau mungkin ya itu menunjukkan keharamannya begitu tuh, haram gitu ya, menunjukkan keharaman baik digunakan sebagai minum untuk tempat minum atau yang lain. Tapi kalau masalah di dalam perutnya bergejolak itu ketika digunakan sebagai alat atau wadah untuk minum itu ya. Jadi bergejolak dalam perutnya ketika bejana itu digunakan sebagai wadah untuk minum. Kalau bukan minum ya enggak ada bergejolak di perut, enggak ada. Tapi tetap pengaruh pengaruh dari emas itu sendiri bakal terserap sama tubuh ya, tetap ada. Wa qad tawa'adahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala man intahaka hadhil hurumati. Ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang merobek, merusak ini kehormatan-kehormatan, artinya dia berbuat keharaman, berbuat yang diharamkan. Wa akhadal ulama'u alal imtihaki bimisli hadhil muharramati minal kabairil muhlikati lisudurin nahyin sarihin minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'idihi syadidi. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Cirinya dosa kecil itu nggak ada ancaman dari Quran ataupun hadis, nggak ada larangan dari Quran ataupun hadis. Itu namanya dosa kecil. Sedangkan sebaliknya kalau ada ancaman, ada larangan dari Quran atau hadis, itu dosa besar. Nah sekarang kalau kita ngambil sendal orang di musola atau masjid atau di rumah atau dimanapun, di mall, di toko sendal, itu kira-kira dosa kecil apa dosa besar? Mungkin kalau bahasanya ngambil sendalnya mungkin dosa kecil. Tapi kalau ngambil bukan hak orang lain, bukan hak kita tapi hak orang lain, jadi dosa besar. Ya.
Nah, itu ada larangannya. Mengambil hak orang lain itu ada larangannya, dosa besar. Tapi jangan ngambil sendal orang, kayaknya nggak ada deh larangan gitu. Oh, dosa kecil berarti. Kalau ngomongnya ngambil sendal orang. Tapi kalau ngomongnya bukan hak kita, hak orang lain kita ambil tanpa izin, tanpa ridhonya, itu dosa besar. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan ya udah kalau begitu kita anggap aja larangan itu semuanya dosa besar. Maka dengan kita menganggap semua dosa itu besar, barangkali mudah-mudahan bisa lebih kuat kita untuk menghindarinya. Karena kalau kita berpikir ada dosa kecil, ada dosa besar, ini dosa kecil ini mah. Ya. Kalau kita berpikirnya ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kalau kita berpikirnya semuanya dosa besar, kayaknya lebih banyak kita untuk menghindar. Gitu ya. Ya berarti kembali kita masing-masing. Yang jelas kita beranggapan dosa itu ada. Kayak dosa itu ada. Masalah dosa itu terbagi dua, kecil atau besar atau semuanya besar, ya silahkan. Kalau buat kita kayaknya ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil menghapusnya gampang dengan berbuat kebaikan. Ya, dengan berbuat kebaikan. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Berbuat baik itu apapun bentuknya bisa menghapus dosa. Kalau dosa kecil. Ada pernah terjadi di zaman ulama salafus sholih, dia jual, katakanlah dia jual sembako ya. Seorang lelaki masih bujangan, terus ada perawan beli. Nah kebetulan lagi sepi, nggak ada penjual ya. Kebetulan lagi sepi, nggak ada penjual, nggak ada pembeli. Penjual ada, maksudnya si lelaki itu doang, nggak ada pembeli, nggak rame gitu yang beli. Iseng-iseng tuh si penjual megang si pembeli itu yang perawan tuh. Marah kan si perawan itu, nanya ke ulama pada saat itu dosa kecil apa dosa besar? Kira-kira dosa kecil apa dosa besar? Ya, mungkin pada saat itu larangan untuk memegang tangan masih dalam ruang lingkup dosa kecil saat itu ya, belum ada turun mungkin larangan yang mengatakan bahwa memegang yang bukan mahram itu dosa besar. Ya akhirnya dibilang itu dosa kecil, udah kamu wudu aja. Wudu atau sedekah itu bisa menghilangkan dosa kecil. Tapi kalau itu dosa besar, ya berarti cara menghilangkannya, ya syarat-syarat dosa besar apa? 3. Kalau kesalahannya berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan manusia, 4. Ya kan? Apa tambahannya? Minta dihalalkan. Nah, ini dia momen yang tepat, sekarang masih Syawal, acara halal bihalal. Ya, acara halal bihalal. Acara halal bihalal ini tahun kurang lebih 48 ya, sama Mbah Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah rahmatul abror. Ketika itu beliau diminta untuk bisa mendamaikan aktivis ya, politik saat itu sedang memanas. Kalau disebut silaturahmi itu udah umum lah. Akhirnya diganti dengan bahasa halal bihalal. Halal bihalal di sini pengertiannya bukan halal tadinya haram jadi boleh, bukan.
tapi halal secara bahasa. Halal secara bahasa itu bisa mengurai, bisa membuka, bisa melepas, bisa berhenti, bisa diam. Itu halal secara bahasa. Maksudnya mengurai apa? Mengurai perselisihan kita, udah selesai gitu. Yang tadinya kusut, benang kusut ya. Benang kusut bisa nggak dirapiin? Bisa kan? Tapi lama. Nah, wajar makanya. Ya. Ketika ada pertikaian jadi ya diurai. Benang kusut itu apa? Diurai pelan-pelan gitu kan. Gitu. Bisa. Diurai, dibuka. Diam. Udah diam, jangan diulangi lagi besok-besok gitu ya. Berhenti. Nah, itu dia. Ditangguhkan. Nah, itu halal. Jadi kalimat halal secara bahasa begitu. Bukan halal apa? Yang tadinya haram, halal. Bukan. Ada umpama dipahami, oh berarti naudzubillah ya, enggak, bukan begitu maksudnya ya. Jadi halal bihalal situ pengertiannya halal secara bahasa, bukan halal secara syar'i atau istilah. Kita jadi halal, seperti jadi suami istri kan tadinya haram jadi halal, bukan itu ya, bukan. Gitu. Man kanat lahu majlimatun li akhihi min irdin aw ghairihi fal yatahallalhul yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kalau kita punya kesalahan dengan orang lain, cepat selesaikan gitu ya. Berkaitan dengan apapun, cepat selesaikan, minta dihalalkan. Namun yang diminta untuk halal pun jangan susah, jangan susah untuk memberikan maaf. Kalau susah memberikan maaf sampai terbawa ke akhirat gitu ya, susah memberikan maaf sampai terbawa ke akhirat, maka orang yang tidak mau memaafkan itu kemungkinan di akhirat bakal jadi orang yang bangkrut. Ya, bakal jadi orang yang bangkrut. Jadi nanti di hari kiamat, hadis riwayat Imam Muslim itu ada orang bangkrut itu nanti di hari kiamat pahala dia dikasih, dosa dia dikasih. Ya. Jadi orang yang nggak mau maafin sampai hari kiamat, itu di hari kiamat nanti dia berselisih tuh sama yang minta maaf. Ya, kata yang minta maaf ke malaikat, saya udah minta maaf sama dia, tapi dia nggak mau maafin saya. Ini sampai sekarang, sampai hari kiamat ini, kata yang minta maaf. Ditanya yang diminta, bener gak? Iya juga sih. Itu kenapa lo nggak maafin? Juga udah banget, gitu kan, kesel. Akhirnya yang minta maaf ditanya sama malaikat, ini pergambarannya. Udah berapa lama dia? Ya lumayan gitu ya. Wah, kamu yang nggak mau maafin emang punya pahala berapa? Kayaknya pahala saya ada 10. Yang ngerongrong dia 5 orang. Yang ngerongrong dia 5 orang, minta masing-masing 3. Kurang nggak? Kurang berapa? 5. Nah yang 5 itu gimana? Yang 5 itu dosa orang yang 5 nih yang gak dimaafin, diambil satu-satu sama malaikat, dikasih ke yang gak mau maafin, dikasih ke orang yang gak mau maafin. Nih tuh udah lunas tuh, bangkrut kan, bangkrut jadinya. Dosanya bukannya berkurang malah nambah, pahalanya habis, tekor jadinya. Nah makanya jangan ada kata apa, tiada maaf bagimu. Nah, kalimat tiada maaf bagimu jangan ada ini, apalagi sampai terbawa sampai ke akhirat, jangan. Ya, dengan siapapun, janganlah. Ya, dengan siapapun jangan. Khawatir gitu ya, jadi orang tekor nanti di akhirat.
tekor di akhirat, kita mau nyari kerja kemana? Mau minjem siapa? Ya kan? Orang kita udah di akhirat semua. Iya, kalau Pak Samrodi lagi bisa. Ya. Jadi orang yang tidak mau memaafkan sampai terbawa ke akhirat, itu insya Allah di akhirat jadi orang yang tekor atau bokeh atau bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Maafin. Tuh. Halal. Nah terus kalimat halal bihalal ini yang sering bentuk kalimatnya sama-sama nakiroh. Halalun bihalalin. Bukan al halalu bil halali, halalun bil halali, al halalu bihalalin. Tapi halalun bihalalin. Itu bentuk kalimatnya. Ini berarti menunjukkan umum. Artinya umum berarti ya kesalahan apa? Ya banyak, umum kan. Jadi semua kesalahan ya ketika kita halal bihalal, maka lepaskan semua kesalahan orang lain. Ya, terutama bagi para pelaku halal bihalal. Ya sama sih, sekalipun dia bukan pelaku halal bihalal tetap ya harus udahlah maafin aja. Kalau kita mudah memaafkan orang, insya Allah orang pun mudah memaafkan kita. Al jaza'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai tergantung jenis perbuatannya. Kalau dia mudah maafin orang, insya Allah orang pun mudah memaafkan kita. Ya. Itu dia halal bihalal, kalimatnya sama-sama nakiroh, umum. Berarti kalau umum ya udah semua kesalahannya maafin. Nah, itu halal bihalal. Jadi intinya halal bihalal itu kesan pesannya jangan jadi orang apa? Bangkrut di mana? Di akhirat. Kalau udah bangkrut di akhirat susah mau kemana kita. Kalau bangkrut di dunia masih bisa minjem duit, ya kan? Atau mungkin mengajukan proposal. Ya kan? Mengajukan pinjaman. Iya. Gitu ya. Nah, Nah itu halal bihalal. Ya silakan. Kalau ada yang mau ini silakan. Alhamdulillah sama-sama. Mudah-mudahan sehat juga ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. tangan perawan. Kalah nggak taunya artinya bukan ini. Maksudnya dikalahin gitu. Tadi membahas ulang dosa besar dan dosa kecil yang tadi dijelaskan oleh Kiai. Untuk kalau misalkan sholat Jumat ada misalkan kita pakai sendal swallow, terusnya setelah sholat Jumat itu tukar dengan eger, itu saya dosa apa? Ya kalau santri itu begitu kadang, saya juga termasuk. Kalau dilihat dari pengertian ngambil hak orang lain ya dosa besar. Kan ngambil hak orang itu ada larangannya. Tapi kalau dilihat dari ya tibang sendal kan nggak ada larangannya, berarti dosa kecil. Nah kan tadi Anda bilang ya kalau dosa kecil sih enak ya, cara ngapusnya dengan berbuat baik sudah selesai. Tapi kalau dosa besar karena berkaitan dengan sesama manusia berarti minta dihalalkan. Wah susah tuh minta dihalalkannya gimana ya?
Siapa? Gini, apa? Kita mungkin pertama berusaha dulu ya. Kita berusaha dulu cari orang yang pernah kita zolimi. Termasuk itu ya, kita ambil barang orang itu termasuk orang yang kita zolimi ya. Kita cari, nggak dapat, ya udah, kalau nggak dapat kita kirim Fatihah pahalanya buat dia. Kalau umpama dia barangkali masih hidup, ya mudah-mudahan pahala Fatihah itu kita niatkan dia panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah meninggal, mudah-mudahan dosa dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan nikmat kubur. Begitu. Ya kita usaha dulu dah. Temuin dulu orangnya. Kalau udah nemuin orangnya, udah ngomong. Gua kemarin ngambil sendal nih, gua tuker sendalnya. Sendal karpil ya, sendal jepit swallow. Habis mau lebaran gua nggak punya duit buat beli sendal karpil, gua pakai deh. Ya kalau kita nggak sebut ya agak susah juga ya. Yang penting mungkin secara global gua ngambil hak lo nih, boleh. Yang penting menunjukkan itu dosa besar ya. Mungkin kita kalau ngomong ya banyak juga sih kalau ngomong atu-atu mah ya, gua dosa sama lo nih, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Kayak suami sama istri atau istri sama suami kan selama 11 bulan ya, 11 bulan ya, ya dari bulan Zulqa'dah sampai bulan Ramadan kan pasti banyak kesalahan suami ke istri, istri juga ke suami. Mau kita sebutin atu-atu? Kayaknya banyak banget ya. Banyak banget dosa suami ke istri, bla 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 bla, dosa istri ke suami, bla bla bla. Orang tua ke anak banyak juga, anak ke orang tua juga banyak. Teman ke teman banyak, tetangga ke tetangga banyak. Pak RT ke rakyat banyak, rakyat ke RT juga. Baru dah. Udah intinya minta maaf semua kesalahan kita masing-masing. Nah itulah makanya kalimat halal bihalal itu dua-duanya isim nakiroh ya. Dua-duanya isim nakiroh karena ya umum gitu, umum. Ya udah semua kesalahan maafin lah gitu ya. Umum kan berarti seolah banyak kan, kalau umum kan seolah banyak, umum itu banyak. Nah jadi intinya kalau begitu ya gimana ya, kalau dilihat dari ngambil hak orang lain ya dosa besar, kalau dilihat dari ngambil sendal mungkin dosa kecil. Nah terus kalau kita mau minta maaf itu dosa besar, kita cari dulu orangnya, nggak ketemu kita kirimkan Fatihah. Kalau umpama dia masih hidup, mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat dan lain sebagainya. Dan kalau dia umpama sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan selalu Allah berikan nikmat kubur dan lain sebagainya. Makanya kita kadang-kadang kirim Fatihah itu ada kalimat atau setelah zikir ya, zikir setelah sholat itu apa? Astagfirullahaladzim li wali walidaya, terus waliman ya, waliman hakun alayya atau wali ashabil hukukil wajibati alayya. Nah ini waliman hakun alayya atau wali ashabil hukukil wajibati alayya. Maksudnya apa? Mereka punya hak, mereka punya hak untuk memberikan kita minta maaf ke dia, kewajiban kita minta maaf ya. Alayya, kewajiban saya ke dia, hak yang wajib atas saya, berarti saya itu kewajiban kita minta maaf ke dia. Nah hak dia dibebaskan ininya ya, apakah kehormatannya, apakah apanya ya, yang lainnya lah yang kita zolimi gitu ya. Nah makanya ada kan astagfirullahaladzim li wali walidaya
walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wali ashabil hukukil wajibati alayya atau alaina. Nah, kalimat ini wali ashabil hukukil wajibati alayya atau alaina ini adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang pernah kita zolimi. Ya, mereka-mereka yang udah pernah kita zolimi namun kita belum sempat minta maaf. Mungkin dia udah entah kemana atau mungkin dia sudah meninggal. Nah, kita minta ampun kepada Allah gitu. Itu dia. Jadi minta ampun kepada Allah itu dalam zikir pertama astagfirullahaladzim li wali walidaya walil mu'minina wal mu'minat wali ashabil hukukil wajibati alayya. Ashabil hukukil wajibati alayya mereka-mereka yang pernah kita zolimi namun kita belum sempat minta maaf dan dia udah nggak ada. Apakah nggak ada, mungkin dia ada di belahan dunia mana atau mungkin dia sudah meninggal. Nah, itu dia. Ya, coba. Gimana? Ulama memberikan solusi ya. Ulama memberikan solusi ketika kita belum sempat minta maaf sama orang yang pernah kita zolimi, tapi dia entah kemana. Apakah entah dia rumah pindah mungkin ke daerah lain yang akhirnya kita juga nggak tahu, atau mungkin dia sudah meninggal. Ya. Coba buat mereka yang nggak mau pakai kalimat zikir ini gimana minta maafnya, ya kan? Ketika nanti sampai di akhirat, lu udah minta maaf sama dia? Belum. Ya, kata orang yang ini, lah dia belum minta maaf, saya nggak ketemu-temu. Gitu. Ya kan? Luar biasa berarti kan ulama memberikan apa? Solusinya, jalannya. Cara minta maaf sama orang belum ketemu, nggak ketemu, nah ini dia begini. Gitu ya. Yang dihalalkan di sini maksudnya bukan halal secara syar'i ya, Pak Detasni. Bukan halal secara syar'i, pengertiannya halal seperti suami istri bukan, ya. Bukan juga halal sesuatu yang haram gitu ya, suatu haram jadi halal seperti kita makan, umpama makan kalau haram jadi halal kan seperti bangkai binatang bangkai ya, kulitnya kan haram tadinya. Nah, itu bisa halal dengan cara disamak, terus juga boleh kita makan, itu bukan begitu. Jadi pengertian halal bihalal di sini dihalalkan adalah kesalahan itu dimaafkan ya. Yang tadinya kesalahan itu kan bisa mengakibatkan kusut ya. Bisa mengakibatkan kusut hubungannya jadi kusut seperti benang yang kusut, maka halalkan uraikan. Nah, diuraikan sedikit-sedikit pelan-pelan. Nah, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan halalkan di sini adalah maafkan gitu ya. Maafkan, bebaskan kesalahan saya. Terus ayo kita urai kembali, kita perbaiki kembali hubungan kita gitu. Jadi bukan berarti halal kita megang perempuan yang bukan mahram kan haram. Nah, itu jadi halal, bukan begitu ya. Pengertian halal bihalal bukan begitu, tapi halal secara bahasa ya. Begitu pada tasni ya. Jadi halal di sini maksudnya halal secara bahasa. Di antaranya pengertian halal secara bahasa adalah ada yang artinya menguraikan hubungan kita yang kusut seperti benang yang kusut bisa nggak dirapihin ya, bisa nggak benang yang kusut dirapihin? Bisa kan, kita uraikan dikit-dikit gitu ya. Ada kayak kita nih, kita habis main layangan kan kita turunin semua benang kan, kita turun tuh benang sampai layangannya turun. Terus kita mau gulung kan kusut itu benang ya kan, itu benang jadi kusut tuh. Kita habis main layangan, kita gulung, ada yang kusut, kita taruh dulu mungkin kalengnya, terus kita uraikan lagi benang yang kusut, terus kita gulung lagi jadi rapih lagi. Nah gitu ya.
Jadi yang dimaksud halal di sini halal secara bahasa, bukan halal secara syar'i. Ya, bukan. Seperti laki-laki dan perempuan bukan mahram terus dia menikah jadi halal, bukan itu ya, bukan. Gitu ya Pak Tasni ya. Salam santun dari Wonogiri. Wah, Wonogiri nih. Pak ini ya, Pak Dono ya. Ini Wonogiri. Wonogiri nih. Nih orang Wonogiri nih Pak Tasni, sini dah. Nih sini. Sini enggak apa sini, ini orangnya ada masih. Kan nggak ada itunya. Oh nah. Iya, maksudnya kan itu nggak. Oh enggak sedang menonton. Oh iya nontonnya. Sedang nonton dia ada. Siap. Tuh, nih Pak Tas nih, ini di rumah orang Wonogiri nih. Wonogiri di mana Gus? Giri Marto. Hah? Giri Marto. Giri Martop. Giri Marto. Marto. Iya Giri Marto. Giri Marto. Oh ini di rumah yang di sini nih orang Wonogiri. Wonogirinya Wonogiri Marto. Giri Marto. Hah? Giri Marto. Oh Giri Marto. Namanya Pak Marto. Namanya Pak Manto. Kalau Pak Tas nih Wonogirinya mana? Pak Tas nih Wonogirinya mana nih Pak Tas nih? Oh kebenaran sama-sama orang Wonogiri nih. Ini dia ada lagi nonton nih guys nih. Tuh. Tuh lagi nonton Pak Tas nih orang Wonogiri. Saya lagi teman-teman di sini. Ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada, orang yang minum menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak, maka ketika dia minum, air yang dia minum itu dalam perutnya akan bergejolak, berputar-putar seperti kita lihat air di botol setengah kita isi, kita aduk-aduk, nah itu seperti itu ya. Panasnya seperti neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, bukan hanya sebagai wadah untuk minum, emas dan perak semuanya juga haram. Gelang apalagi cincin gitu ya, kunci motor atau gantungan baju atau apalah gitu ya, itu haram digunakan kecuali perhiasan bagi perempuan. Yang ketiga, itu ada hikmah laki-laki dilarang pakai emas dan perak karena itu nanti bisa menimbulkan penyakit yang diserap oleh tubuhnya sehingga sulit untuk dikeluarkan. Berbeda dengan perempuan itu boleh pakai emas dan perak karena ada pembuangan ya. Ada pembuangan dari partikel-partikel emas dan perak yang berbahaya, yaitu melalui darah haidnya ya, darah haidnya. Bulu Kerto dekat Ya masih timur juga. Giri Marto, iya Giri Marto. Kalau Pak Deh Bulu Kerto, guru ya. Nah, ini pada tas nih, alhamdulillah ya. Ini satu apa gue? Satu kecamatan. Satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Dulu ada di sono. Tadi di Rawa Panjang ini. Tadi di Rawa Panjang. Kumpulan kiri gitu. Ya. Udah cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan. Apabila ada kesalahan mohon diperbaiki, mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Karena kesalahan dari saya sendiri, dan apabila barangkali ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban. Pada dasarnya baik buruk benar salah dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara etika kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan dari diri saya sendiri atau kita semua.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya'i war riya wal 'ujbi was sum'ah wal ghibati was su'idani wan namimah bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.